PT Pos Indonesia Persero mengintegrasikan semua layanan kurir dan logistik melalui pengembangan digital ekosistem logistik di Indonesia. Konsep ini diharapkan semakin mempermudah masyarakat mendapatkan layanan yang efisien dan terjangkau. Seperti apa dan bagaimana transformasi dan inovasi bisnis kurir dan logistik song-song era digital? Telah hadir bersama saya saat ini Direktur Bisnis Kurir dan Logistik, Ibu Siti Horiana. Salam sehat, Ibu. Sehat, terima kasih. Iya, Bu Ana. Ya. Hari ini kita ada di Bali bertepatan dengan acara gathering customer logistik PT Pos Indonesia. Ya. Nah, sedikit saya pengen tahu dulu nih Bu, seperti apa sih bisnis kurir dan logistik Pos Indonesia, Bu? Ya. Jadi terima kasih Mbak. Jadi hari ini kita melakukan kegiatan gathering dan ini gatheringnya kita kasih nama khusus Logistik Day. Nah, kenapa kita nama khusus Logistik Day? Karena kita mau men-share kepada masyarakat khususnya stakeholder bahwa Pos Indonesia itu melakukan saat ini transformasi yang sangat besar-besaran. Salah satunya adalah transformasi di bidang bisnis. Nah, transformasi di bidang bisnis ini diikuti juga dengan transformasi berikutnya yang kita harapkan benar-benar akhirnya fit untuk semua kepentingan stakeholder. Nah, kenapa kita melakukan itu? Yang pertama, 276 tahun perjalanan Pos Indonesia. Jadi usianya udah 276 tahun. Masyarakat sebenarnya tahunnya adalah postal company. Sehingga kami harus transform di bisnisnya. Nah, transformasi bisnisnya adalah kami mendorong kemudian menyiapkan juga capability di logistik. Jadi kalau dulunya hanya kurir, pengiriman surat, dokumen dan lain-lain, ini adalah bisnis kurir. Maka pada hari ini kami menyampaikan kepada stakeholder dan masyarakat bahwa Pos Indonesia itu logistik company. Logistik company. Jadi yang dulunya kurir ya tetap ada. Jadi kurir tetap dijalankan. Jadi baik itu area Indonesia maupun internasional, masyarakat mengetahui kita ini banyak sekali. Jadi masyarakat bisa melihat pelayanan kami seluruh Indonesia, jangkauannya dari ujung 3T sampai seluruh area termasuk ke internasional. Jadi tidak perlu ragu bahwa capability kurir itu justru yang sangat dimiliki oleh Pos Indonesia dulu. Nah, sekarang kita menekankan logistik company. Nah, di dalam logistik ini tentunya karena logistik ini sangat refer di dalam value chain daripada customer. Jadi kami harus memahami tentang supply chain daripada customer. Maka kami melakukan transformasi untuk menyiapkan digital supply chain logistik di Indonesia, termasuk juga kami memprepare channel-channel yang pas. Maka kami melakukan transformasi di dalam organisasi, menyiapkan resources. Kalau dulunya kurir itu retail business. Maka capability-nya dilakukan oleh orang-orang retail. Nah, kami menyiapkan tadi logistik tadi, maka kami siapkan organisasi khusus orang-orang yang expert di dalam logistik. Nah, inilah enterprise business daripada Pos, included di dalamnya adalah wholesale business daripada Pos. Nah, kembali di dalam logistik tadi, kami melakukan banyak sekali upaya-upaya baru, mulai dari sifatnya yang kita mengatakan supply chain management, dari logistik supply chain management kita lakukan, digital supply chain management, kemudian yang kedua basisnya adalah kontrak logistik, basisnya adalah project logistik. Nah, ini kami sampaikan transformasinya kami preparing refer di dalam industri yang harus fit. Misalnya kami memprepare untuk logistik rantai pasok makanan. Nah, itu pasti akan spesialisnya untuk rantai pasok makanan. Kemudian ada supply chain yang pasti harus memahami tentang logistik di bidang energi, logistik di bidang yang lain termasuk education, termasuk juga kesehatan dan lain-lain. Inilah bicara industri logistik. Makanya kalau kami bicara di dalam logistik yang sangat harus paham tentang industrinya tadi, kami cetak nih. Cetak orang-orang yang sangat fit, yang paham tadi, jadi expert di dalam industri A, expert di dalam industri B, expert di dalam industri C, dan ini preparing semuanya. Dan kami pastikan juga capability ini bisa juga dipakai oleh para pelaku lain. Nah, ini penting nih. Jadi tidak hanya dipakai oleh end customer yang notabene enterprise customer, tapi kami juga membuka capability untuk menyiapkan logistik ini dipakai oleh para pelaku yang sama. Karena kita menyadari di Indonesia itu pelaku kurir itu lebih daripada 700 gitu.
Kalau semuanya running sendiri-sendiri maka menjadi tidak efisien. Maka kami bersama-sama mengajak ini posisinya, dan kami memang melakukan salah satunya di sini adalah Logistik Day itu untuk men-share juga capability di sana. Kami memastikan juga kehadiran kami bersama-sama satu harus terintegrasi. Nah, integrasi dalam logistik itu pasti harus menghadirkan service excellent. Nah, dengan integrasi tadi akan menghadirkan service excellent supaya siapapun customernya menjadi sangat firm bahwa inilah logistik Indonesia yang semakin baik. Jadi service excellent. Nah, kemudian yang kedua, jadi integrasi di dalam industri logistik ini akan menghadirkan efisiensi karena kita bersama-sama dapat juga mandat dari pemerintah dan seluruh stakeholder bagaimana sesama pelaku tadi akan bisa menghadirkan kolaborasi yang baik sehingga bisa menurunkan biaya logistik Indonesia. Jadi inilah efisiensi yang harus kami lakukan bersama-sama tadi ya. Biasanya kalau running sendiri Mbak, jadi kita bawa ke Papua, jadi kembalinya kosong. Nah, gitu ya, kita bawa ke area Sulawesi kembalinya kosong. Tapi kalau kami terintegrasi bersama-sama, maka akan pada saat kami bawa ke Papua, maka baliknya bisa bawa ikan. Kalau kita bawa misalnya ke beras ke Sulawesi, baliknya bisa bawa ikan dari sana, bisa bawa mete dan lain-lain. Inilah yang kita mengatakan akan ada munculnya efisiensi yang diharapkan kita bisa fit memperbaiki semua servis tadi menghadirkan efisiensi yang lebih baik. Nah, yang tidak kalah penting adalah sebenarnya dengan cara menghadirkan logistik yang baru, dengan inovasi logistik yang baru ini tadi akan membuka market baru. Kita tahu ada 64 juta UMKM Indonesia, ya, yang pelakunya boleh dibilang 19,5 juta itu yang sudah melek digital. Ya, sisanya masih belum. Nah, sisanya belum. Tapi dengan apa-apa yang kami lakukan tadi, harapan kami membantu akselerasi di dalam pembukaan market baru. Jadi kalau tadi seperti contoh kami membawa beras, minyak, gula ke Papua, baliknya bisa bawa matoa keluar. Hasil jadi ini dari daerah hasil tersebut. daerah itulah pembukaan market baru sehingga matoa bisa dinikmati di Aceh sampai dengan bahkan di internasional. Jadi seperti itu. Termasuk kalau kami membawa ke internasional, ke ini juga menjadi salah satu concern sehingga UMKM Indonesia itu bisa masuk ke global. Jadi kami sangat concern di sana sehingga harapan kami memang hadirnya kompetensi baru, ya capability baru dari Porsche Indonesia untuk hadir sebagai logistic company ini bisa dipakai oleh UMKM, dipakai oleh individual, retail, maupun dipakai korporasi-korporasi, termasuk dipakai juga untuk sesama pelaku yang lainnya. Jadi inilah salah satu yang kedua transformasi di dalam channel. Jadi channel kami siapkan juga channel yang fit untuk retail, channel yang fit untuk enterprise, channel yang fit untuk wholesale dan internasional. Nah, inilah bagaimana kami merunning logistik bisnis transformasi ini kita lakukan supaya logistik Indonesia menjadi logistik yang handal, yang bisa memenuhi seluruh kepentingan stakeholder, khususnya kami menyampaikan karena berbagai macam kepentingan pemerintahan. Kami sangat pengen menyampaikan juga bahwa kami sangat siap menjadi logistik partner daripada pemerintah untuk menghadirkan pelayanan logistik yang terbaik di Indonesia. Untuk satu Betul, brand ya, Bu ya, maksudnya itu. Kompetitor pun juga bisa bersinergi dan bersinergi ini. Nah, kaitannya dengan logistik, tadi ditanya platform apa yang dipakai di logistik gitu ya. Jadi Mbak, kita lagi preparing gitu ya. Jadi saat ini logistik kami itu sudah dipakai juga oleh para pelaku yang lainnya. Jadi yang kemarin akhir tahun kami ini kolaborasi juga dengan berbagai pelaku yang lain yang itu adalah wholesale dan itu sudah terintegrasi. Kami kasih contoh salah satunya kerjasama dengan Lion Group, gitu ya. Dengan Lion Group itu kami sudah kolaborasi di dalam menghadirkan wholesale bisnis yang bisa dipakai. Jadi warehouse kami dipakai mereka, kemudian armada-armadanya Lion juga kami pakai. Selain itu juga tentunya kami menggunakan armada-armada Garuda, Citylink dan lain-lain. Nah, termasuk juga kami mau sampaikan juga karena kami memiliki 4.500 titik di seluruh Indonesia yang secara resources ini tempat yang eye catching karena berada di center of city yang semuanya saat ini bisa berfungsi sebagai gudang dan warehouse. Nah, kalau ini kami pakai sendiri ini menjadi tidak efisien. Sementara orang lain daripada mereka membuild sendiri, maka dia akan kesulitan juga mungkin dalam hal pendanaan atau apapun. Silakan pakai, karena kami sudah siap. Nah, tadi kembali ke platformnya, bagaimana platformnya? Kami itu preparing platformnya luar biasa bagus. Jadi warehouse kami aja udah lengkap dengan warehouse management system, lengkap dengan transport management system, tracking management system, jadi bisa di tracking dan tracing, termasuk juga order management system, include juga human resources management system. Dan SDM-nya tentunya. Ya, jadi human resources management system dan ini sudah open API. Jadi partner bisa melihat juga, the real time mereka bisa lihat seperti apa
Dan itu ada barangnya, dashboardnya sendiri, ada Bu? dashboardnya sendiri. Nah, Oke. inilah platform yang kami siapkan secara baik untuk kepentingan logistik. Dan ini saya menyampaikan, jadi silahkan dipakai capacity yang dimiliki oleh Pos Indonesia yang sangat besar ini, baik untuk jaringan nasional maupun internasional, untuk bisa dipakai untuk siapapun, baik tentunya untuk customer, untuk stakeholder, untuk pemerintah, termasuk untuk para pelaku lainnya. Oke, Bu Ana, Ya. obrolannya masih menarik, Ya. sangat menarik sekali, dan Ya. masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita Ya. jeda dulu. Ya. Pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Transformasi dan inovasi kurir dan logistik song-song era digital, dan masih bersama Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Ibu Siti Horyana. Bu, tadi berbicara di awal tadi kita bahwa Pos Indonesia itu logistik company. Nah, menarik logistik company ini bahwa juga di kurir dan logistik concern di UMKM. Nah, seperti kita lihat bahwa dukungan dari pemerintah terhadap UMKM ini juga penting. Seperti apa, Bu, dari PT Pos Indonesia ini sendiri, Bu? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi yang pertama tentunya ini kami sangat-sangat concern. UMKM Indonesia ini jumlahnya sangat besar, 64 juta UMKM di seluruh Indonesia. Dan pada saat ini salah satu permasalahan di UMKM itu adalah dalam hal menyediakan atau preparing tempat mereka menyimpan hasilnya. Karena kan sebagian UMKM itu adalah industri rumahan, apalagi 56% itu wanita, perempuan. Ibu rumah tangga, rumah tangga gitu. Jadi biasanya mereka simpan di rumah, mungkin ditendang anaknya masih kecil, pengen main bola, jadi rumahnya jadi tadi. Maka salah satu permasalahan itu kami bantu. Untuk apa? Untuk bisa melakukan penyimpanan secara baik. Kami memiliki gudang yang sangat bagus untuk UMKM, dan ini sangat proven, namanya Story. Jadi seperti ini, Mbak. Jadi ini gudang Story kami, warehouse Story kami yang kami persembahkan untuk UMKM, sangat eye catching. Jadi, dan ini pergudangannya kami lengkapi tentunya dengan distribusi yang baik. Nah, salah satu juga bagaimana kami membantu UMKM adalah supaya UMKM ini bisa diakses dengan mudah, jadi membuka market baru tadi, supaya dia yang biasanya jualannya hanya di setempat lingkungannya, maka bisa dibeli oleh siapapun dimanapun. Maka kami kolaborasi dengan UMKM itu tadi menghadirkan satu sistem pergudangan yang baik, distribusi yang baik, kemudian pendampingan ini nggak kalah penting juga. Jadi bagaimana kami melakukan pendampingan, ya yaitu adalah cara kami untuk memastikan UMKM itu naik kelas nih, jadi menjadi lebih modern gitu ya. Kemudian UMKM ini juga menjadi lebih digital gitu ya. UMKM ini juga menjadi commerce, masuk ke commerce, dan lebih bagus lagi ini kami preparing mereka, membantu mereka untuk bisa go global. Karena Pos Indonesia ini memiliki capability di kurirnya mengirim di seluruh Indonesia dan ke internasional. Dan jangkauan layanan ini ke 228 negara di seluruh dunia. Jadi kami bisa support UMKM untuk misalnya kirim-kirim sampel yang mau kirim ke luar negeri, apakah ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kemanapun tadi, pengiriman sampel aja kami bantu mengirimkan beserta semua requirement yang harus fit dengan negara itu. Nah, ini yang kami lakukan dengan UMKM. Jadi pergudangannya kami siapkan, warehouse kami siapkan, kurirnya kami siapkan, termasuk tadi bagaimana kami bantu mereka untuk bisa mengirim ke internasional sampel-sampelnya, sehingga nanti sampelnya diterima oleh negara itu. Pada saat sudah diterima pasti akan ada request lebih besar. Nah, pada saat request lebih besar kami juga melakukan pendampingan terus pada mereka supaya ini benar-benar bisa memberikan kecepatan, ya, kecepatan di dalam pengiriman, sehingga kami melakukan pendampingan secara baik, membantu mereka bisa dibuka marketnya selebar-lebarnya, dan kami juga kolaborasi dengan berbagai pihak juga, Mbak. Jadi kami juga kolaborasi dengan perbankan juga, supaya para UMKM juga mendapatkan akses untuk mendapatkan pendanaan gitu ya. Kami juga bersama-sama bahkan melakukan juga proses-proses pendampingan bersama juga supaya apa? Supaya marketingnya juga bisa dilakukan bersama-sama. Bahkan kami juga membuka di dalam digital kurir kami Pos Aja itu terintegrasi dengan marketplace lokal yang isinya adalah semuanya UMKM. Jadi memang dibuatkan channel khusus berarti, dibuatkan channel khusus. Jadi nanti kalau membeli apapun akses daripada masyarakat, nah di dalam digital Pos Aja ini ada marketplace, ya, terintegrasi dengan marketplace, yang ini semuanya adalah UMKM Indonesia. Semuanya UMKM. Jadi kalau mau beli produk-produk yang eye catching dari UMKM, silahkan di sini dan automatically akan kami kirimkan. Nah, kembali tadi menyelesaikan permasalahan tentang
penyimpanan supaya bagus, tidak rusak dan lain-lain. Tadi kami punya story ini sebagai wujud daripada dukungan kami yang besar untuk UMKM. Ini masuk for free gitu. For free? Gratis Khusus dulu untuk untuk UMKM. Karena kita tahu tadi lawang belum laku kok. Iya. Ini kan belum laku. Jadi UMKM hasilnya tadi silahkan taruh di tempat kami, ini gratis dulu, for free dulu. Jadi nanti di dalamnya macam-macam nih, ada yang produknya itu adalah produk beauty, ada fashion, ada yang merchandise, bisa food dan lain-lain, ini berbagai macam ditaruh di tempat kami. Nah nanti pada saat ini kami melakukan marketing bersama, sudah didistribusikan dan sudah dikirim. Nah pada saat sudah laku inilah maka pemilik tadi UMKM baru nanti bayar sesuai dengan berapa lama yang mereka di sana. Dan sangat ringan ini, kami pastikan sangat ringan. Nah, biayanya hanya sekitar 3% saja untuk 1 bulan gitu posisinya. Jadi kalau harga ininya 100.000 cukup bayar 3.000 perak, nah, seperti itu. Jadi sangat-sangat proven, sangat bagus, dan inilah dukungan kami untuk UMKM. Kita siapkan pergudangan modern, lengkap dengan semua sistem informasinya, karena di sana lengkap dengan informasi order manajemen sistem, lengkap dengan tracking dan tracing, sehingga pemiliknya juga bisa melihat hari ini laku berapa dan lain-lain, sudah dikirim atau belum gitu. Jadi integrasi antara pergudangan dengan pengiriman. Kemudian juga kami pastikan juga kami melakukan marketing bersama, kami bantu termasuk pendampingan supaya anytime ini dikonsumsi oleh market global pun kami akan bantu mereka melakukan pengiriman. Inilah wujudnya. Dan kami kolaborasi dengan berbagai macam yang punya concern sama. Kami menyadari juga pasti pelaku yang lain, misalnya BUMN lain juga sangat concern dengan UMKM. Jadi kolaborasi kami dengan para pihak-pihak termasuk khususnya BUMN. Untuk bisa memajukan UMKM Indonesia. Ada tempat yang kami convert menjadi post blok. Post blok itu tempat yang kami sampaikan ini proven untuk UMKM. Karena di dalam post blok itu semuanya produk UMKM. Jadi makanan lokal, semuanya lokal di dalam post blok itu. Jadi ada kafe, ada resto, ada showcase. Jadi kalau kawan-kawan ke sana, khususnya milenial, jadi tempat itu happening juga untuk para milenial, karena tempat hangout yang enak, tapi itu sebenarnya showcase-nya dari semua UMKM Indonesia. Ya di makanan, ada fashion, ada macam-macam, termasuk makanan-makanan lokal Indonesia. Dan ini tidak hanya di Jakarta, kami siapkan di berbagai tempat, termasuk post blok juga kami sudah buka juga di Medan, dalam waktu dekat juga kami buka di Bandung dan di Surabaya. Nah selain itu juga 4.500 titik di seluruh Indonesia itu kami memiliki. Nah ini juga keberpihakan kami untuk UMKM. Jadi ada UMKM corner di setiap loket pelayanan kami. Di ada 4.500 ya, itu? ada packaging corner di kami. Jadi ada packaging corner, ada UMKM corner. Nah ini lebih untuk memberikan penguatan sehingga kalau orang yang datang ke kantor pos, karena kantor pos ini kan one stop service. Iya, setiap hari pasti setiap hari ramai nih, ada yang ngambil pensiunan, ada yang ngambil bantuan, ada yang membayar BPJS, ada yang membayar cicilan dan lain-lain. Nah itu pada saat mereka datang melihat UMKM-nya bagus, kan ada pojok UMKM, dia bisa langsung melakukan pembelian. Nah dengan melakukan pembelian tadi langsung kami kirimkan, otomatis seperti itu. Dan dia bisa kirim, kok bagus, saya mau kirim untuk orang tua saya, untuk family saya. Ya sudah, ditransaksikan di situ, otomatis akan kami kirimkan ke tujuan yang dituju, included dengan packaging yang baik. Itulah dua cara itu yang kami lakukan, tadi pelatihan dan showcase yang bagus. Saya bertanya mengenai sinergi UMKM terhadap BUMN, tapi kita jeda dulu Ibu. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Transformasi dan inovasi bisnis kurir dan logistik song-song era digital, dan masih bersama Ibu Ana. Bu, berbicara tadi logistik industri itu PT Pos Indonesia, dukungan terhadap UMKM Indonesia. Nah, tentu juga ada komitmen sendiri di 270 tahun Pos Indonesia, kurir dan logistik, inovasi dan transformasinya. Dukungan terhadap program pemerintah. Seperti kita ketahui, di masa pandemi Pos Indonesia sudah berhasil menyalurkan bantuan sosial beras. Selain itu juga ada STB. Nah, menjelang Ramadan ini juga pemerintah juga menggelontorkan lagi bantuan beras Ramadan. Nah, seperti apa, Bu? Ya, jadi terima kasih. Jadi ini juga bagian dari peran kami. Jadi BUMN itu kan tugasnya ganda ini. Di satu sisi sebagai agent of development.
Yang kedua ya memang profesional harus making profit supaya harus bagus gitu posisinya. Nah, pada saat di era pandemi yang lalu kami ini menyalurkan berbagai macam bantuan pemerintah untuk mengatasi dan mempermudah situasi karena waktu itu pandemi. Salah satu program yang didistribusikan pemerintah adalah bantuan beras. Ya, kami menyalurkan pada saat itu 20 juta penerima manfaat, keluarga penerima manfaat. Di luar itu juga kami membantu pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial tunai gitu. Dan pada sekarang ini juga kita sangat paham pemerintah punya banyak sekali concern yang baru karena ini alhamdulillah nih pandemi lewat gitu ya. Dan ini program-program baru pemerintah ini luar biasa. Salah satunya bagaimana salah satunya adalah memastikan program-program misalnya untuk menekan inflasi. Nah, ada program menekan inflasi itu pemerintah mengirim bantuan dalam bentuk beras di Papua. Ini kami juga prepare. Saat ini kami sedang merunning pendistribusian beras di Papua. Dalam rangka apa? Menekan inflasi. Nah, kemudian yang kedua, dalam rangka menghadapi Ramadan, ini juga pemerintah sepertinya akan menyalurkan juga serupa gitu. Bahkan ada program pemerintah yang dalam waktu dekat kemungkinan akan dirunning adalah program untuk menekan stunting di Indonesia. Nah, ini juga menjadi banyak sekali program pemerintah yang kami support. Nah, di dalam khusus untuk penekanan stunting ini pemerintah akan menyalurkan bahan makanan bergizi, berprotein tinggi seperti kayak ayam, kemudian telur, kemudian ikan dan lain-lain. Nah, ini kami prepare ke sana. Nah, tentunya kembali tadi karena mau Ramadan, ini juga akan ada bantuan-bantuan beras gitu. Nah, poinnya kami sangat siap karena kami sudah punya capability yang luar biasa di dalam kami merunning bantuan pemerintah tadi, termasuk pada hari ini juga kami sedang mendistribusikan beras di Papua yang itu adalah programnya untuk menekan inflasi gitu posisinya. Dan kami pastikan juga ke semua stakeholder bahwa cara kami yang kami sampaikan ini benar-benar kami preparing secara baik untuk memudahkan semuanya karena pada saat kami mendistribusikan itu lengkap dengan orang penerimanya, foto penerima, beras yang dikirimkan, lengkap dengan tempatnya, informasi tempatnya, foto tempatnya pun kami lakukan. Jadi benar-benar by name by address gitu ya. Oke, itu by dan name, itu by hanya address, dimiliki oleh PT Pos Indonesia. Dan itu hanya dimiliki oleh Pos Indonesia dan kami juga sampaikan juga kami membuatkan juga dashboard real time yang bisa untuk dipakai kepentingan pemerintah untuk melihat pada saat ini berapa sih yang sudah kami distribusikan, pada saat ini seperti apa. Dan itu bisa langsung gitu. dicek langsung bisa ya, langsung dicek langsung. Gitu. Bu, secara umum kan terminologi kurir dan logistik ada kesan old ya. Nah, bagaimana merubah paradigma bahwa sebenarnya PT Pos Indonesia itu sekarang itu udah go digital, udah kekinian. Seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Jadi benar sekali nih, apapun faktanya mengatakan Pos Indonesia ini adalah perusahaan BUMN mungkin yang tertua ini. 276 tahun. Tahun ini akan jadi 277 tahun. Jadi kalau dibilang tua ya benar, memang tua ya gitu. Tetapi justru semakin tua gitu bahasanya, kami harus semakin modern, harus memberikan penguatan bahwa servicesnya itu sangat modern. Sehingga kami sampaikan juga bahwa pada hari ini sangat-sangat goes digital. Jadi bahkan ini ya, ini Pos aja ini salah satu digital platform kami kurir yang bisa diakses 24 jam dengan services yang sangat baik untuk pengiriman apapun baik di domestik maupun di internasional. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kami menghadirkan pelayanan yang sangat modern, sangat digital gitu. Jadi tidak ada lagi cerita old fashion gitu ya, yang tua gitu. Jadi justru semakin tua semakin modern lah, yang harus kekinian, harus bisa menjawab challenge bahwa ke depan memang customernya itu nggak hanya milenial tapi justru anak-anak yang sudah Gen Z juga. Jadi sangat fit untuk Gen Z. Usia-usia yang boleh dibilang anak SD aja udah terbiasa juga untuk ngirim apapun menggunakan ini. Jadi berarti aplikasi ini memang apa ya, dipergunakan memang untuk semua kalangan. Semua. Jadi sekarang kita bisa bilang ngirim apapun di seluruh Indonesia dengan 24 jam ini ya semudah selfie. Gitu, bisa sambil tiduran, sambil apapun, ngopi-ngopi, sekali tekan bisa kirim kemanapun gitu posisinya. Iya, Bu, apa harapan ke depan dengan adanya transformasi dan inovasi bisnis kurir dan logistik Song-Song era digital ini? Ya, terima kasih. Tentunya kami berharap bahwa apa-apa yang kami lakukan, inovasi-inovasi baru ini benar-benar bisa diterima di hati customer gitu ya. Jadi ini kami memang harus memenangkan hatinya customer gitu. Jadi
kami sampaikan bahwa Pos Indonesia pada hari ini sudah sangat modern dalam pengelolaannya, sangat bisa mendeliver pelayanan yang bahkan mungkin orang lain tidak bisa lakukan karena coverage kami paling besar seluruh Indonesia maupun di internasional, dan jaringan kami ini tergabung di seluruh dunia. Kami ini member daripada UPU, Universal Post Union, di mana seluruh pos di dunia itu berintegrasi di dalam menghadirkan pelayanan. Ada satu produk yang memang itu produk internasional yang bisa dipakai oleh siapapun. Mau kita kirim dari Indonesia ke Amerika namanya EMS, sebaliknya dari Amerika kirim Indonesia ya namanya itu juga. Dari Perancis ke Indonesia ya namanya itu, dari Indonesia ke Jepang ya namanya itu. Nah, inilah produk internasional. Jadi ini benar-benar produk yang fit untuk internasional. Tentunya kalau di internasional aja kita punya produk yang sangat fit, maka di domestik kita punya produk services yang sangat fit untuk semua customer kita, sehingga kami berharap sekali back to Pos Indonesia. Back to Pos Indonesia. Jadi back to pakai kembali Pos, karena Pos ini perusahaan yang boleh dibilang paling lama gitu ya, tapi dengan paling lama ini kami sampaikan ini kami paling proven karena bisa melayani di seluruh coverage area dengan kecepatan yang baik, dengan ketepatan gitu, karena semuanya sudah bisa di tracking tracing secara baik, dan ini terintegrasi juga dengan logistik yang baik, dan bahkan kami sudah punya super app yang terintegrasi dengan payment services yang baik. Nah, inilah cara kami menghadirkan pelayanan pada hari ini. Jadi mari semuanya gitu ya, saya ajak termasuk anak-anak muda Gen Z untuk pakai Pos Indonesia, karena mungkin Gen Z ini tidak begitu tahu tentang pos, karena ini dipakainya kalau yang lama-lama orang dulu mengenal surat cinta dan lain-lain. Ya, jadi anak-anak muda, anak-anak Gen Z, ayo pakai pos, pakai pos aja, karena pos aja yang ada di hati saat ini. Harapan saya benar-benar berada di hati generasi Gen Z, dan kami memiliki brand ambassador yaitu Atta Halilintar, yang saya juga berharap sekali ini bisa menyampaikan dengan bahasa anak muda, dengan bahasa Gen Z gitulah. Inilah kami harapkan back to Pos aja. Inilah Pos Indonesia saat ini ya Bu. Pos Indonesia saat Bu Ana, ini. terima kasih buat bincang-bincangnya. Terima Semoga kasih. yang menjadi harapan ke depan, transformasi dan inovasi Amin. bisa tercapai. Amin. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita. Sampai jumpa.